Saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun saudara-saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian firman Tuhan. Kita hendak merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita mendahuluinya dengan berdoa. Ya Tuhan, jikalau kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mampukanlah kami mengerti pada firman-Mu, dan mampukan juga kami melakukan sabda-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 37 ayat 5-8 berbunyi demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah punya rencana yang berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tidak sama, ya, setiap orang Allah punya rencana yang berbeda dibandingkan dengan rencana atas orang lain. Nah, perbedaan rencana Allah ini bisa saja kemudian menimbulkan kecemburuan, iri hati, ketidaksenangan, dan bahkan kebencian. Ya karena yang seorang menerima berbeda berkat dari Allah dibandingkan dengan yang lain. Kalau menerima berkat yang lebih banyak, pasti sukacita. Tetapi kalau menerima berkat yang lebih sedikit, itu yang kemudian orang itu melihat, kenapa saya menerima sedikit atau menerima kecil saja, sementara ada yang menerima berkat yang banyak. Itu yang bisa membuat orang kemudian cemburu, iri, marah, benci, ya, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang terjadi pada diri Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi. Salah satu mimpinya diceritakan bahwa dia dan kakak-kakaknya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu berkas yang diikat oleh Yusuf tiba-tiba berdiri dan berkas-berkas dari kakak-kakaknya datang sujud menyembah. Kakak-kakaknya tentu sangat marah. Dengan mudah mimpi itu ditangkap artinya. Yaitu bahwa jadi kamu ingin jadi penguasa atas kami. Jadi kamu ingin menjadi raja atas kami. Sudah anak yang bisa dibilang paling muda terhadap kakak-kakaknya seperti itu. Ya. Belum lagi kita melihat konteks keluarga dari Yakub ini. Yakub ternyata tidak belajar dari pengalaman buruk keluarga ayah ibunya. Ia lebih menyayangi Yusuf ketimbang anak-anaknya yang lain. Dan itulah yang kemudian menimbulkan kebencian, kecemburuan yang ditumpuk dalam kurun waktu yang lama. Nah, sekarang tiba-tiba si anak yang disayang oleh si bapak itu menceritakan mimpinya yang terkesan dia mau berkuasa atas saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang salah? Bukankah Yusuf menceritakan mimpi dan diyakini mimpi itu menjadi tanda atau pernyataan rencana Allah atas kehidupan dan masa depan Yusuf? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, dia tidak sedang sekedar menceritakan
apa yang Allah rencanakan atau kehendaki atas kehidupan dan masa depannya. Tetapi sebenarnya ada terbersit juga rasa atau sikap yang kurang menghormati kakak-kakaknya. Inilah kenaifan Yusuf atau kecerobohan Yusuf atau mungkin juga sifat kekanak-kanaan dari Yusuf. Ia memamerkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dan sekaligus juga ia meremehkan atau merendahkan kakak-kakaknya. Maka terjadilah tragedi di dalam keluarga Yakub. Kita semua tahu kemudian Yusuf dibuang, dijual sebagai budak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Allah memang membedakan antara Yusuf dengan kakak-kakaknya atau dengan saudara-saudaranya yang lain? Apakah Allah berlaku tidak adil terhadap anak-anak Yakub ini? Tentu saja tidak. Memang betul bahwa Yusuf dalam perjalanan hidupnya kemudian diangkat menjadi penguasa Mesir. Tetapi kekuasaan, pengaruh dan sebagainya dan kekuatan yang dimiliki oleh Yusuf bukan untuk menindas kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang lain. Malah sebaliknya dengan rencana itu, dengan kehendak itu menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir justru membuka pintu pertolongan untuk ayahnya, untuk saudaranya ketika bencana kelaparan datang. Sebelum orang melihat apa yang terjadi di depan, Allah sudah melihat dan Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga berkat untuk Yusuf sebenarnya juga berkat untuk saudara-saudaranya yang lain. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman, dari kisah Yusuf dengan saudaranya ini? Setidak-tidaknya ada dua hal. Yaitu yang pertama, saudara yang terkasih, sebagai orang tua kita dipanggil untuk memberikan kasih sayang yang sama kepada setiap anak kita. Semua anak itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mengasihi semua anak kita bagaimanapun juga kondisi dan keadaannya. Oleh karena itu sebagai orang tua mari kita memberikan kasih sayang, perhatian yang sama satu dengan yang lain. Sehingga kasih sayang dan perhatian kita itu tidak menimbulkan atau menimbun kecemburuan ataupun kebencian di dalam diri anak-anak kita. Yang kedua, Allah mempunyai rencana yang berbeda satu dengan yang lain. Jikalau kita menerima berkat yang lebih dibandingkan yang lain-lain, ingatlah bahwa berkat yang lebih itu tidak semata-mata untuk kita. Melainkan juga berkat yang berlebihan itu atau yang lebih itu harusnya juga bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jikalau kita menerima berkat yang lebih dari Tuhan, maka tetaplah menjaga sikap hormat terhadap orang lain, terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita. Supaya dengan demikian berkat yang lebih itu tidak menimbulkan kecemburuan, kemarahan, dan kebencian, melainkan sebaliknya berkat yang lebih itu justru menumbuhkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Puji syukur dan terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikan itu di dalam hati kami, memandu kehidupan kami dengan terang dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.